Dadah. Mana dia? Itu Tuh. Dapat nggak? Tuh. Dapat nggak? Nah, ini deh contohnya juga. Merahnya merah putih banget. Pas udah ke sini, nah, bisa dibedakan kan merahnya. Dari jauh kali dok. Oke Mas Patra, gue mau Oke. nanya, kenapa lu bisa berpikir bikin glass pond ini? Awalnya kan gue dari kolam nih, terus gue bosan dengan kolam gue nih. Mau diapain kolam ini supaya lebih menarik kan, tapi lahan terbatas. Nah, gue dapat challenge dari istri gue. Oke. Boleh renovasi kolam, asal lain daripada yang lain. Oh. Aduh, gue bingung nih, gue cari-cari gimana yang ini, gimana ya. Terus pas cari semua di Pinterest, nggak ada yang kayak gini nih. Suatu ketika gue nemu ide, beli AW anak. AW kan itu tuh, boleh nyebutin brand nggak? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. AW kan yang ada identik dengan air yang di kaca. Ah iya benar. Tumpah ya, itu. Iya, di wastafel biasanya. Sama di depannya tuh. Oke. Ini kalau diaplikasikan ke kolam, keren juga nih. Oke. Di satu sisi ada yang lubar, satu sisi enggak. Oke, benar. Dan gue mulai pikir, oh iya nih idenya nih keren nih kayak gini. Dah, mulai gue kasih ini ke istri gue, gini. Oke. Oke, bini gue setuju. Ini harus L supaya lebih lega. Kalau apa kotak kan ini lagi monoton lagi kan biasa. Jadi Ini bentuknya gua ambil L. Nah, gue bingung nih gimana lubar tapi filterasinya. Oke. Itu gue mulai pusing tuh soal filterasi. Terus filterasi sekarang yang gue tahu kan ini pakai Ekosan ya? Iya, Ekosan. Kenapa lu bisa milih Ekosan? Nggak kan menurut gua kan Ekosan tuh yang satu pembersihannya agak lumayan repot. Dua, perawatan filtrasinya harus bagus. Kenapa lu bisa memilih Ekosan tapi makanya banyak filtrasi yang lebih mudah, yang perawatannya juga lebih gampang? Karena dari gua baca-baca, emang sih orang rata-rata pro kontra ya Ekosan, tapi gua karena lebih baca ke cari-cari informasi Ekosan tuh gimana, dan rata-rata kayak seperti di Jepang sana, mereka lebih banyak gunakan seperti Ekosan. Ada yang bilang Ekosan ini bakal bikin mengendap kotoran, tapi setelah dibaca lagi sebenarnya tergantung pasirnya juga. Pasirnya ini sebenarnya untuk dia menghancurkan amoniak juga. Jadi kemarin setelah 9 bulan gua bersihin, itu dalamnya sebenarnya nggak kotor-kotor banget. Kotoran tuh benar-benar sebenarnya udah terurai. Bener. Nah emang sih nggak semua pasir bisa seperti itu ya. Contohnya kayak pasir Malang, tapi pasir Malangnya emang harus ada campuran juga. Oh, harus ada campuran. Iya. Seperti kita tambahin lagi bakteri starter sama probiotik ya. Oh, probiotik, benar. Untuk meningkatkan lagi media biologisnya ya. Kan dia seperti media biologis juga tuh. Oke, benar. Tapi emang ya pro kontra sih Ekosan gitu. Tapi saya bukan Ekosan aja ya. Jadi ada chamber juga yang standar pada umumnya kolam-kolam. Ditambah, jadi double filter lah ya. Double filter. Ada Ekosannya, ada filter biasa chamber per skat gitu. Dan untuk media filternya ya standar sih, ada media biologis, mekanik, UV. Nanti kita intip ya, boleh ya? Siap. Oke, gua pernah lihat di video lu kan sebagai YouTuber juga nih. Cuma iseng-iseng. Ini pembuatan glass pond ini pernah sekali gagal. Iya. Kenapa itu gagalnya? Ya namanya belum ada yang bikin, jadi minim informasi.
nafsu dengan desain dan ide Oke. tanpa memperhitungkan Bobot air. kekuatan, bobot air dari dan safety. Pokoknya kekuatan si kaca ini mikir 12 mili udah aman, ya kan? Tanpa memikirkan ketahanan si kaca. Oke. Sebenarnya bukan kacanya tahan. Tapi ya itu, gua nggak pakai ini nih. Oh, ini penopangnya lah. Iya, penopang. jadi penahan dia. Jadi gua cuma pakai apa ini? Sudut siku ini sama ngelem. Jadi gua pikir kayak bikin akuarium biasa. Sementara akuarium biasa aja kan ada di atasnya ada pengikatnya juga ya. Ban-banan. Ban-ban yang biasa dibilangnya. Ya, buat nahan lah. Nahan lah, yang sekelilingnya biasa ada kan. Nah, gua nggak pakai. Oh. Nah, akhirnya pas lepas dia. Karena di sini sudut paling lebar kan. Oke. Sudut paling lebar, debit airnya turun ke sini juga, ketahanannya udah nggak kuat, itu cuma seminggu. Seminggu ya? Seminggu jatuh pecah. Ambiar. Ambiar. Itu yang bikin Bongkar kontennya lagi. viral. Dan gue bingung gimana caranya supaya kuat. Sementara kalau gue pakai ban atau pengikat sabuk kaca ya kata orang ya, itu satu view kurang enak dilihat, di atas ada kaca. Sementara kan gue selain dari samping top view juga, dan buat gue keluar masuk buat kolam ini juga susah karena ada sabuk kaca. Sabuknya. Jadi gue mikir gimana supaya nggak pakai sabuk tapi kuat. Nah inilah akhirnya gue buat tiap sudut-sudutnya pengikat tiang. Ini dicor, di dalamnya juga ada besi-besi nih, besi cor. Jadi benar-benar nahan. Cakar ayam. Iya benar, cakar ayam dibor. Dan akhirnya alhamdulillah ini renovasinya bulan Oktober, udah sekitar berapa nih? Berarti sudah 9 bulan. 9 bulan ya? 9 bulan, ya 9 bulan lah. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah udah aman-aman aja. Berarti umur glass pond ini udah 9 bulan Udah ya? 9 bulan yang ini. Kalau ditambah yang waktu pecah, udah setahun. Gua renovasinya Agustus. Udah itu cuma seminggu pecah. Gue istirahat dulu karena istri gua baru lahiran. Ngurus dulu. Udah ada agak bernapas lah. Baru sambil cari tukangnya susah juga kan kalau yang kayak gini. Baru kisi-kisi dong. Berapa sih kurang lebih biaya untuk pembuatan glass pond kayak gini? Waktu itu kira-kira habisnya berapa? Range aja sebenarnya ini ya nggak kayak seperti youtuber lain ya. Akuariumnya sampai puluhan juta. Ini kurang lebih 10 sampai 11 juta deh. 10 sampai 11 juta guys. Kalian udah bisa langsung dapat glass pond kayak gini guys. Itu kalau buat sendiri. Kalau pakai jasa tukang kolam ya beda lagi. Ya mungkin kira-kira bisa 30-40 juta mungkin guys. Ini pakai tukang bangunan biasa yang sekitar sini aja di daerah rumah. Tapi ingat, sebelum membangun begini, kalian udah tahu dulu konsepnya seperti apa. Jangan sampai kejadian seperti Mas Patra dulu. Udah bangun, jadi seminggu pecah. Itu kan jadi 2 kali bangun, guys. Ada juga kejadian dari yang YouTube gua juga komen. Dia dapat dari gua caranya, tapi pecah. Oh, tapi pecah juga. Iya. Dia gara-gara itu nggak pakai ini. Dia bilang dia pakai sabuk. Pas gua tanya berapa ukuran kacanya, 10 mili. Oh ya. Ya nggak kuat. Iya. Dan gua pun akhirnya yang pecah kemarin 12 mili temper jadinya. Temper tuh kan emang harus dari pabrik kan, gitu. Nah kemarin juga terkendala lamanya mesan ke tempernya itu. Tempernya juga kacanya. Di sini kan gua ngeliat nih ikan-ikan kokinya kan gemoy-gemoy ya, gendut-gendut. Biasa pakannya apa sih yang dipakai Mas Patra di sini? Saya sih pakai pakan buatan lokal. Oh, buatan lokal. Iya. Nah, itu juga campur, bukan dari pelet aja. Jadi ada yang alaminya seperti udang rebon kecil-kecil sama cacing kering. Terus ada jangkrik. Kalau ini kan kegedean. Oh, ini pakai jangkrik? Ada sekali jangkrik, ada juga sekali. Jadi gua tumbuk-tumbuk jangkriknya, gua taruh. Jadi nggak pelet 100%. Jadi di combine biar ya
kita juga kalau makan junk food terus kan nggak enak. Dikasih yang alami sekali-sekali. Terus apa lagi ya? Problem dalam melihara ikan Mas Koki ini di glass pond apa aja? Di glass pond problemnya mungkin kalau yang untuk ikan yang karena gua belinya langsung dari Tulungagung nih, dari farmnya, dari ini, jadi nggak terlalu manja. Jadi tapi kalau kita beli yang impor, salah satu impor tergantung juga. Jadi kalau sebenarnya nggak ada problem kalau kita rutin untuk maintenance air, terus kalau ada yang sakit mungkin cepat ditanganin gitu ataupun dipisah. Paling ya problemnya nggak, kurang lebih sama semuanya sih. Kalau untuk ikan kan, kalau kayak koi juga kadang kan yang sensitif juga. Oke. Kalau apa sih ya lebih ke maintenance kita sih sebenarnya. Berapa lama water change berapa lama sekali untuk water change glass pond beginian? Kalau water change kadang sih kalau lagi rajin paling 2 minggu sekali. Kalau lagi rajin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali sekitar 30% atau 50% deh, 2 minggu sekali. Oh, kalau lagi malas kadang sebulan kayak gitu. Karena media filternya juga udah ini ya, udah matang. Jadi ya udahlah gitu. Jadi ya menikmatin aja. Yang paling ini sih yang repot kalau kayak glass pond ya itu. Ngebersihin kaca. Kaca wajib seminggu sekali. Kalau nggak seminggu sekali ya kotor. Kacanya pasti lumutan. Oke. Mas Patra, tadi kan gue udah singgung tuh untuk lihat filterasi lo. Yuk boleh kita lihat langsung gimana sih cara sistem filterasi glass pond ini ya guys. Jadi yang satu tadi menggunakan chamber, yang kedua menggunakan Ekosan. Let's go guys. Oke, baik. Saya ini menjelaskan gimana sistem filter kolam kolam luber ya. Glass pond sih udah banyak. Jadi ini lubernya kemana? Oke, sebenarnya yang luber ini sama kayak kita pakai apa kalau yang di ini? Yang di atas? Skimmer. Sebenarnya sama kayak skimmer. Jadi yang kotoran di atas tumpah ke bawah sini. Ini semua yang tumpah langsung masuk ke skimmer. Jadi skimmernya di sini nih di bawah. Nah, oke. Gua buka dulu ya. Oh, di sini ternyata. Ini dia. Isi jalur chambernya. Oke, ini yang tadi, yang dari hasil luberan tadi, yang tumpah. Masuk ke skimmer ini. Dan langsung ke chamber bagian 1. Chamber bagian 1, 2, 3, terakhir masuk ke mushroom. Langsung ke mushroom dari pompa. Nah, untuk yang filter di dalam airnya, dalam tanknya, itu ada bottom drain. Ada bottom drain dan disedot langsung ke bak kontrol. Nah, ini bak kontrol. Nah, yang tadi yang dari dalam tank tumpah ke sini dan difilter di bak kontrol. Ini media mekanik. Ini kita bantu ini pakai aerator ya. Aerator, terus sudah disaring di bak kontrol, disaring lagi di chamber 1. Chamber 1, 2, 3, 4 dan kembali ke tank. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Simple untuk media filterasinya, tapi pas buatnya mikirnya juga lumayan ribet ya. Karena mikirnya gimana caranya kalau mati lampu airnya nggak habis. Oke. Ya kan? Ya inilah bak kontrolnya. Bak kontrol, tapi dengan cara dia yang luber ke atas. Jadi pas saat mati lampu, mati pompanya, batasnya cuma sampai bak kontrol ini. Oke. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di penghujung video. Kira-kira ada saran nggak Mas Patra untuk penghobi ikan koki atau ikan hias lainnya?
Ya paling standar ya, simple seperti pada umumnya kita melihara ikan. Yang kita pasti iniin untuk melihara ikan, seperti kita tinggal deh. Nah, dia tinggalnya di tank, yang kita pelihara tanknya dan airnya. Yang pasti maintenance air itu udah wajib. Dan sering-sering dilihat ikannya. Jadi kita biar tahu mana nih ikan yang sakit ataupun ya kalau sering dikunjungin pasti ikan juga sering happy, jadi happy juga ya, sama kayak kita juga. Jadi ya intinya rajin ngerawat apa yang kita pelihara gitu. Oke, Mas Patra, lu kan punya YouTube. Boleh dong gua cantumin YouTube ya? Oh silakan, ini YouTube gua Patra Mimbi dan ada juga IG gua patramimbi.pons. Di sini ya? Ya, di sini ya, di sini. Oke, yang belum subscribe ya silakan subscribe juga. Yang belum follow juga. Oke guys, mungkin ini aja video kita hari ini. Kita jumpa minggu depan. Let's bye-bye.